Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melanjutkan materi fikih kelas 11, masalah tentang kali ini saya akan membahas masalah hudud dan hikmahnya. Di masalah hudud dan hikmahnya, hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Di hudud ialah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Itu had secara bahasa adalah pencegahan. Nah, kita lanjut. Macam-macam had atau macam-macam jarim. Jadi had bisa dinamakan juga dengan jarim. Nah, itu macamnya ada 7. Yang pertama zina, yang kedua qadhaf atau menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum khamr, yang kelima murtad, dan yang keenam bughad. Bughad ialah apa? Pemberontakan. Yang ketujuh hirabah atau mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan. Nah, itu apa yang dinamakan jarimul hudud. Macam-macam had. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang zina. Nah, pengertian zina. Jadi secara bahasa zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Jadi itu pengertian zina. B. Status zina. Jadi para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Nah, seperti yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi itu apa? Status zina. Jadi sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa zina itu haram dan termasuk salah satu dosa besar. Nah, di antara hadis tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, nah ini berikut, langsung artinya saja. Saya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Dia menciptakan kamu. Saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Nah, saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi itulah termasuk di antara hadis yang mengharamkannya zina. Jadi sudah termasuk sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ialah dasar penetapan hukum zina. Jadi dasar penetapan hukum zina itu ada dua. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Jadi tidak asal menuduh. Jadi kalau tidak memenuhi syarat tersebut, ya tidak boleh. Itu namanya menuduh tanpa bukti. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Jadi kalau seandainya dia tidak mengakui, ya tidak dihukum. Karena apa? Zina itu termasuk salah satu dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Makanya manusia tidak bisa langsung menghukum secara kira-kira. Jadi tanpa bukti dituduh zina, itu tidak boleh. Makanya apa? Zina itu termasuk salah satu dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Jadi barang siapa yang meminta ampunan pada Allah pasti diampuni. Kecuali kalau dia benar-benar mengakui kalau dia berzina, benar-benar dia melakukan zina dan juga dia mengakuinya, maka barulah diberi hukuman. Kita masuk ke syarat had zina. Jadi syaratnya itu ada 4. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Jadi itu syaratnya ditetapkannya had zina. Jadi kalau tidak memenuhi 4 syarat tersebut, maka had zina tidak bisa dijalankan. Yaitu tadi karena apa? Termasuk zina itu dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Kalau tidak memenuhi syarat, nah berarti cuma bisa menuduh, itu tidak boleh. Karena zina itu juga termasuk salah satu dosa besar. Nah, walaupun dosa besar akan tetapi berhubungannya langsung dengan Allah. Kalau dia benar-benar mau bertobat kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Nah, itu tentang zina. Di zina ada yang dinamakan zina muhson. Jadi yang pertama ada yang dinamakan zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup 1. Suami, istri, janda, atau duda. Nah, had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah dirajam. Nah, adapun teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Nah, batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Nah, sebagaimana juga tidak boleh merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika yang dengan tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muhsan tidak tercapai. Jadi itulah yang dinamakan zina muhsan dan juga hadnya. Nah, macam zina yang kedua, zina dan hadnya yang kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki atau perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Jadi ghairu muhsan itu apa sih? Yaitu orang yang belum pernah menikah.
itu apa? Zina ghairu muhson. Jadi hukumannya cuma dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, selain dirajam dan dicambuk, ada juga hukuman pengasingan atau dinamakan dengan taghrib atau nafyun. Jadi para ahli fikih berselisih pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhson adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhson hanya cambuk sebanyak 100 kali. Jadi sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasarkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhson, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir, bukan had. Kemudian Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhson adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhson, hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Jadi itu apa? Hukuman pengasingan. Jadi ulama itu berbeda pendapat tentang mengenai hukuman pengasingan. Adapun dalil pengasingan dalam Al-Qur'an ialah Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajdilu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima raf'atun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Rasulullah SAW juga bersabda, An Zaid bin Khalid al-Juhaini qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'atin wa taghrib 'amin, rawahul Bukhari. Jadi artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, dia berkata, saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhson didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah diharamkannya zina. Jadi zina merupakan sumber berbagai tindakan atau tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina ialah 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi itulah hikmah diharamkannya zina. Makanya apa? Semua itu pasti ada hikmahnya. Nah, itulah keterangan hudud dan hadnya. Yang pertama tentang zina. Nah, yang selanjutnya pada pertemuan atau konten yang akan datang kita melanjutkan tentang qadhaf. Semoga dengan adanya ini bisa bermanfaat terutama bagi diri saya dan kepada rekan-rekan semua. Jadi apabila ada salah kurangnya kami minta maaf.
dan jangan lupa dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.